Ada banyak hal dalam hidup kita yang menakutkan, seperti bencana alam, ketinggian, dan kematian. Tapi waktu di SMA ada satu hal lain yang paling menakutkan saya, mengecewakan orang lain. Saya ingin selalu menyenangkan semua orang. Setelah lulus SMA, saya bekerja dan mengenal orang-orang baru. Tapi ketakutan itu semakin bertambah. Kini saya takut mengecewakan atasan dan teman di tempat kerja saya. Saya tidak mau mereka tidak menerima atau mengasihi saya. Apalagi kalau sampai atasan memecat saya. Aduh, hidup saya jadi sering tidak tenang karena sering takut salah. Seringkali saya mengorbankan nilai-nilai hidup agar mereka senang. Misalnya saya pernah melanggar peraturan untuk membantu sahabat saya, menyalahkan orang lain untuk cari muka di depan atasan, berbohong kepada orang tua mengenai nilai saya di sekolah. Tapi walau sudah begitu, masih aja saya gagal dan mengecewakan mereka. Dan tanpa saya sadari, yang saya lakukan ini justru membuat saya melakukan semakin banyak kesalahan dan dosa. Pola pikir ini juga mempengaruhi ibadah saya dan hubungan saya dengan Allah. Saya sering takut akan mengecewakan Allah, jadi tidak pernah merasa tenang. Saya taat supaya Allah senang dengan saya, karena saya pikir bahwa Allah hanya mengasihi orang yang taat. Dan ketika berbuat dosa, saya takut Allah akan langsung marah dan ingin menghukum saya. Setelah hidup seperti ini bertahun-tahun, saya jadi sangat capek sendiri karena selalu mencari pujian dari orang lain. Kemudian hidup saya berubah. Suatu hari saya mendengar bahwa Allah selalu menerima saya apa adanya. Kasih-Nya sempurna dan tak berubah walau saya sering gagal. Allah sangat mengasihi saya bukan karena saya tidak lagi bersalah, tapi karena saya adalah ciptaan-Nya. Allah sudah membuktikan kasih-Nya ketika Ia mengutus Yesus ke dunia ini untuk menanggung semua kegagalan kita. Ia terlebih dahulu mengasihi saya walau saya masih sering berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat mengimani Yesus, semua dosa dan kegagalan kita akan diampuni. Oleh karena itu, kita akan menjadi anak Allah dan Ia akan selalu menerima kita. Saya sudah tidak harus takut lagi apakah Allah akan menerima saya atau tidak. Dan saya tidak harus takut lagi untuk mengecewakan orang lain. Karena saya sudah menjadi yakin bahwa walau masih gagal, Allah akan tetap menerima dan mengasihi saya. Hidup saya sudah lebih lega. Jika kamu punya ketakutan yang sama dengan saya, ini solusinya. Percaya kepada Yesus agar bisa masuk ke dalam keluarga Allah. Hidupmu akan jauh lebih tenang. Ingin tahu lebih banyak? Tonton video selanjutnya.